Sorotan lain, sidang gugatan Citizen Lawsuit ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan agenda pembuktian. Kuasa hukum Jokowi tengah memikirkan opsi pinjam barang bukti apabila di persidangan diminta menunjukkan ijazah asli Jokowi. Tak seperti biasa, persidangan gugatan Citizen Lawsuit dipenuhi pengunjung. Melalui kuasa hukumnya, pihak penggugat meminta pengadilan agar dilakukan pencocokan ijazah, sementara pihak Jokowi mempertimbangkan untuk meminjam ijazah dari Polda Metro Jaya. Saudara saksi tadi sudah menerangkan mengenai adanya ijazah yang pernah dimuat di sosial media, dimuat oleh Dian Sandi, betul begitu ya kesaksian saudara ya? Iya betul, betul Pak. Ya. Apa yang saudara lihat berbeda dengan yang dipunyai oleh ijazah kakaknya saudara ini? Apa tadi sudah melihat antara lain hologram ya? Apalagi perbedaan yang saudara lihat pada ijazah yang kami jadikan di sini bukti P1 itu ya? Yang kemudian dimuat di media sosial. Apa yang saudara saksi lihat berbeda dengan ijazah yang dipunyai oleh kakaknya saksi? P1-nya ini ya Pak? Bukan, P1-nya bukan ini. Saya nggak tahu P1-nya. P1-nya itu Bapak tunjukkan ada P1 tunjukkan. P1 tunjukkan biar jelas. Bapak nggak ngerti ya P1 yang mana kan ya? Silakan. Baik, saudara saksi. Saudara saksi tadi bersaksi bahwa kakak saudara itu hidup dalam satu rumah dengan saudara saksi ya. Ketika tergugat satu itu menjadi wali kota ya, apakah kakaknya saudara saksi pernah bercerita pada saudara itu alumni saya loh, pernah mengatakan begitu nggak? Tergugatnya jadi wali kota kapan ya Pak? Karena 2005 ya? Ya. Karena kakak saya ini kan meninggal 2014 ya, jadi wali kota. Saya tidak pernah mendengar bahwa beliau menyampaikan, almarhum menyampaikan bahwa wali kota Solo waktu itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah. Pernah mendengar nggak saudara? Saudara saksi pernah mendengar nggak bahwa kakaknya saudara itu mengajarkan alumni dengan fakultasnya gitu? Pernah mendengar begitu nggak? Datang ke acara alumni pernah? Saya tidak pernah mendengar. Saya tidak pernah mendengar. Saudara pernah mendengar atau tidak tergugat satu itu pernah menjadi gubernur DKI? Saya? Ya pernah. Tahu nggak? Saya tahu. Saya tahu. Pada waktu itu kakak saudara masih hidup nggak ketika? Itu tahun berapa Pak jadi gubernur? 2012. Kakak saya kan 2014 ya. Ya beliau meninggal 2014. Tergugat satu jadi gubernur 2012. Tidak pernah menyampaikan bahwa itu alumni. Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah menyampaikan begitu. Beliau tidak pernah menyampaikan. Oke, baik. Dan itu sukses. Majelis yang kurang benar, tidak benar diganti. Satu, kemenangan rakyat. Amin. Kemenangan rakyat kedua adalah bahwa Jokowi terpaksa harus nanda tangan. Itu kemenangan rakyat. Memaksa Jokowi. Itu tanda tangan basah. Ya. Yang ketiga, kemenangan rakyat di depan kita akan terbukti ijazahnya palsu. Saya alumnus UGM ya. Dari putusan-putusan KIP ini ada beberapa makna penting yang menurut saya. Yang pertama adalah UGM, Universitas alma mater saya yang saya banggakan, sudah divonis memang bersalah bahwa dia selama ini melaksanakan azas yang tertutup. Sebenarnya kalau UGM memaknai demokrasi itu apa sih? Keterbukaan. Tidak perlu kita berdebat di sini karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas bahwa ijazah yang menyangkut pejabat publik itu harus terbuka untuk umum, dan ini sudah ditegaskan oleh Majelis Hakim bahwa terkait ijazah Joko Widodo itu terbuka untuk umum. Lalu yang kedua, dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya? Saya tunjukkan ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini ya, dan ada pengecualian pada dalam putusan KIP bahwa
itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum, itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Pada proses pemeriksaan kami menghadirkan saksi seperti Mas Roy Suryo dan Bu Dr. Tifa. Dia tidak hanya datang sekali, ketika lawan membuktikan ijazah, saya minta mereka boleh lagi hadir. Ini kan tidak pernah terjadi di peradilan kita, maka saya ingin yang seperti itu. Itulah yang saya inginkan, yang namanya cross examination, dan itulah yang diajarkan oleh undang-undang baru kita. Yang punya kewenangan apakah Polda Metro berkenan atau tidak untuk memberikan kesempatan kepada kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi untuk bon pinjam terhadap alat bukti yang saat ini dijadikan barang bukti oleh penyidik pejabat Polri. Yang saya maknai dari putusan-putusan KIP ini adalah sebenarnya dengan dikeluarkannya putusan, mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan, karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya, saya tunjukkan, ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini, ya, dan ada pengecualian tadi dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum, itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Ya. Ijazah dia tidak punya ijazah asli. Kami menduga keras. Nah, kalau punya ijazah asli, karena selama ini dia berlindung bahwa itu adalah dokumen pribadi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Dengan adanya putusan ini dia langsung keluarkan. Saya tunjukkan ke publik. Ijazah dia, ijazah gaib lah itu. Ijazah itu gaib, nggak ada kira-kira nggak ada, sama goibnya dengan ijazah bapaknya. Bapaknya bohong tentang ijazah, anaknya juga mau bohong tentang ijazah. Bung, ini kalau dituntut itu berapa triliun itu oleh Pak Palal itu. Pak Palal itu menuntut sekian triliun, dan duit itu bukan untuk Pak Palal. Duit itu harus dimasukkan kembali ke negara. Ke negara itu artinya itu duitnya rakyat. Wah, itu keren, Bung. Dituntut. Dan kalau itu akan terbukti, insya Allah dia terbukti, diseretlah dia. Diseretlah keluar dari kantornya. Apa maksudnya? Yaitu kata lengser. Lengser, Bung. Dilengserkan, bukan lengser karena sudah sampai waktunya, tapi dilengserkan, dibikin lengser, dibikin tidak relevan sama sekali, karena sekarang pun dia sudah tidak relevan. Ngaku-ngaku ini, Bung, ngaku-ngaku sekolah di Santo Yusuf, itu sekolah elit yang tidak mungkin dia main di halaman sekolah itu pun mungkin diusir sama murid-murid di situ. Siapa kau? Siapa kau? Kok kau ada di sini? Ini sekolahan, ini sekolahan gue. Lo nggak boleh ikut-ikut sini. Lo main di halaman, Bung. Mungkin digusur lah sama orang-orang. Mana bisa ngaku-ngaku kayak begitu. Jadi dia udah bohong tentang itu, dan bohong tentang begitu banyak hal yang lain. Bohongnya bohong, Bung. Bung, jangan keliru. Saya ingin mengingatkan lagi kepada ada mak-mak yang tidak sudi omongan sama si Samsul. Ada mak-mak, malas, kak. Wah, kayak gitu. Waduh, Bung, wakil presiden republik dibegitukan oleh warga negara, oleh mak-mak, Bung. Ada sebuah pernyataan dari seorang politisi Partai Golkar yang bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan dan saatnya lempar handuk. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Dan yang paling tidak disangka oleh Gibran adalah ketika seorang menteri, anak buah Presiden Prabowo, ternyata malah membantu sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan.
Hal ini diungkap oleh Roy Suryo dalam konferensi pers setelah pertemuannya di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Jadi Roy Suryo ini menghubungi langsung Menteri Mendikdasmen Abdul Mukti lewat WA, yang kemudian direspons oleh Pak Menteri dengan menginstruksikan jajarannya untuk membantu penyediaan data buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga pada hari itu, Roy Suryo bisa langsung bertemu dengan pejabat terkait dan bahkan mendapatkan berbagai data baru. Seperti adanya fotokopi rapor Gibran dari Orchid Park Secondary School kelas 10 dan 11 yang menurut Roy Suryo berbeda tahunnya dengan riwayat pendidikan Gibran yang resmi. Kemudian terkait surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran, Roy Suryo menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-9. Antara lain karena bentuk suratnya yang hanya merupakan surat keterangan, bukan surat keputusan. Kemudian salah satu rekan Roy Suryo, Rismon Sianipar, memberikan pertanyaan, kalau surat keterangan itu setara dengan ijazah SMA, bisa nggak kita pakai untuk melamar pekerjaan? Yang dijawab tidak oleh para hadirin di sana. Pihak Roy Suryo mendesak Kemendikdasmen untuk membuktikan adanya kajian akademis sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Jika memang tidak bisa memberikan bukti, ya ditarik atau dicabut saja surat itu oleh pihak kementerian. Jika surat itu ditarik, maka proses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Jejak Fakta. Pada video kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru yang kembali menjadi perhatian publik, yaitu polemik ijazah Joko Widodo atau Jokowi. Teman-teman, isu ini memang bukan persoalan baru. Perdebatan mengenai ijazah Jokowi sudah berlangsung lama dan terus berkembang melalui berbagai proses hukum, pernyataan pihak-pihak yang terlibat, serta perdebatan di ruang publik. Teman-teman, perkembangan terbaru menarik perhatian adalah persoalan keterbukaan dokumen akademik Jokowi. Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat telah memutus sengketa informasi mengenai salinan ijazah dan transkripsi nilai Jokowi. Perkembangan berikutnya juga berkaitan dengan proses hukum di PT UN Jakarta. Keterbukaan informasi tidak otomatis berarti pengadilan telah menyatakan ijazah seseorang palsu. Ini dua persoalan yang berbeda. Kalau sebuah dokumen dinyatakan sebagai informasi yang dapat dibuka kepada publik, pernyataannya adalah bagaimana dokumen tersebut harus diberikan dan apa saja informasi yang boleh dibuka. Sedangkan persoalan mengenai keaslian atau kepalsuan dokumen adalah persoalan pembuktian yang berbeda. Menurut saya, ini adalah menarik untuk kita lihat mengapa isu ijazah Jokowi begitu ramai, karena isu ini bukan hanya mengaku selembar dokumen. Jokowi adalah mantan Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka ketika muncul pernyataan mengenai dokumen pendidikannya, persoalan tersebut dengan cepat menjadi isu politik dan sosial. Ada masyarakat yang percaya kepada hasil pemeriksaan lembaga resmi, ada pula masyarakat yang masih merasa ada pernyataan yang belum terjawab. Dan perbedaan pandangan seperti ini sebenarnya boleh saja terjadi dalam negara demokrasi. Yang menjadi masalah adalah ketika perdebatan pendapat berubah menjadi penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Teman-teman, dalam kasus seperti ini kita juga harus membedakan berbagai perkara yang muncul. Ada perkara yang berkaitan dengan gugatan perdata, ada proses pidana yang melibatkan orang-orang membuat atau menyampaikan tuntutan tertentu, ada pula sengketa informasi mengenai dokumen akademik. Jadi jangan semua proses tersebut digabung menjadi seolah-olah semua adalah satu persidangan. Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa perkara yang berkaitan dengan tudingan ijazah, Jokowi masih memiliki proses hukum tersendiri. Bahkan sidang perkara Dr. Tifa yang sempat dijadwalkan sebelumnya mengalami penundaan. Menurut saya, masyarakat sebenarnya tidak meminta sesuatu yang terlalu rumit. Masyarakat hanya ingin mendapatkan kepastian kalau memang dokumennya sah, tunjukkan dasar yang diverifikasi. Kalau ada dokumen yang dapat dibuka berdasarkan ketentuan hukum, buka sesuai aturan. Kalau ada bagian yang memang harus dilindungi oleh hukum, jelaskan dan alasannya. Dan kalau ada pihak yang menuduh sesuatu, tentu pihak tersebut juga harus bertanggung jawab terhadap tuduhannya. Jadi prinsipnya sederhana, bukti harus berhadapan dengan bukti, bukan narasi berhadapan dengan narasi. Karena kalau hanya narasi yang berhadapan dengan narasi, polemik tidak akan pernah selesai. Hari ini satu pihak bicara, besok pihak lain membantah. Lusa muncul video baru, kemudian muncul potongan dokumen baru, dan akhirnya masyarakat kembali bingung. Sebagai channel Jejak Fakta, saya tidak ingin mengajak teman-teman untuk membenci seseorang.
Saya juga tidak ingin mengajak teman-teman untuk membela seseorang secara babi buta. Tugas kita adalah mengikuti fakta. Kalau ada fakta yang menguntungkan pihak A, kita sampaikan. Kalau ada fakta yang menguntungkan pihak B, kita juga sampaikan. Kalau belum ada kepastian, kita katakan belum ada kepastian. Menurut saya, justru inilah yang harus kita bangun di media sosial. Jangan karena kita tidak suka seseorang, kemudian semua tuduhan kita anggap benar. Dan jangan karena kita suka seseorang, kemudian semua kritik kita anggap sebagai fitnah. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang kritis. Tetap kritis bukan berarti bebas menyebarkan apa saja. Kita kritis berarti berani bertanya sekaligus berani memeriksa bukti. Teman-teman, polemik seperti ini kemungkinan masih akan menjadi perhatian publik. Apalagi ketika muncul keputusan baru dari pengadilan, lembaga negara atau pihak-pihak yang terkait. Karena itu saya mengajak teman-teman jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Kalau ada kabar terbaru, mari kita lihat sumbernya. Kalau ada dokumen, mari kita periksa. Kalau ada putusan pengadilan, mari kita baca isi putusannya. Jangan hanya membaca judul, karena satu kata dalam putusan hukum bisa memiliki arti yang sangat berbeda dengan kesimpulan yang dibuat di media sosial. Kalau menurut teman-teman, apakah polemik ini akan benar-benar selesai setelah seluruh dokumen dan proses hukumnya terbuka? Atau justru akan muncul persoalan baru? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Tapi ingat, berkomentar boleh, berbeda pendapat, jangan saling menghina. Untuk itu teman-teman, mari kita juga bacakan komentar dari teman-teman yang memberikan saran dan tanggapan yang sangat baik. Oke teman-teman, kita mulai dari komentar Herman Purwanto. Di saat negara krisis justru berkorupsi, ini hukuman yang cocok adalah hukuman mati. Kita lanjut dari komentar Budi Oribut. Bongkar semua kasus di negara Indonesia, tangkap semua mafia pencuri uang negara. Kita lanjut dari komentar Jud Sudiarto. Dan semua dapat pada simpel pada dana 2 kali korupsi. Kita lanjut dari komentar Laras Siti Dewi. Adili saja para koruptor, mafia migas, siapapun dia yang merugikan negara karena kejahatan korupsi dipenjarakan dan diadili. Kita lanjut dari komentar Ploso Jombang. Sudah kuduga Mulyono lah pihaknya. Kita lanjut dari komentar Yaya Arifin. Kapan negara kita Indonesia ini akan aman dari korupsi? Kita lanjut dari komentar Gato Subroto. Sudah jelas siapa yang menghancurkan negara ini. Lembaga peradilan berani enggak? Kita lanjut dari komentar Sukismawati. Adili Jokowi, majukan Sibra, stop MBG. Kita lanjut dari komentar Sweet and Clean. Kok semua sebut orang ini lagi kalau omong-omong korupsi? Kita lanjut dari komentar Agus Rianto. Alhamdulillah jika benar. Kita lanjut dari komentar Doli Jamin. Adili Jokowi sebelum Anjal menjemputnya. Kita masuk dari komentar Franciscan Anggi. Betul bang, ungkap kasus korupsi Mulyono dan dinastinya. Kero-keroninya seluruh rakyat Indonesia ditipunya. Kita lanjut dari komentar Danu Gendong. Apalagi vaksin corona dan tes corona dari 2,5 juta per tes, siapa yang nguntal uangnya? Kita lanjut dari komentar Pak Udin. Jokowi adalah bagian dari mafia, mau koruptor. Hanya orang penegak hukum tidak berani memproses, mungkin dapat jatah di negeri ini. Mafia berjemaah, korupsi berjemaah, siapa yang tidak kasih jatah tetap diproses. Teman-teman, masih banyak komentar teman-teman yang sangat menarik. Dan untuk itu kita lanjut komentar tersebut dengan video berikutnya. Tetaplah di channel Jejak Fakta. Teman-teman, kalau menurut teman-teman apa polemik ini akan benar-benar selesai setelah seluruh dokumen dan proses hukum terbuka? Untuk itu teman-teman, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi di channel Jejak Fakta.
karena kita akan terus mengikuti perkembangan isu berdasarkan informasi dan sumber yang diverifikasi. Saya pamit, telusuri faktanya, jangan hanya percaya narasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.